beku. Jadi suhunya pun sampai -5. Jadi kita memang nggak bisa main kemana-mana juga karena dingin banget. Begitu kita masuk Israel tuh langsung berubah hijau. kontradiktif banget. Apalagi di sana tuh ada namanya acara perarakan lilin itu bisa ribuan. Dan itu patung Bunda Maria itu diarak. Prosesinya begitu. Sangat mengagumkan dan membuat merinding. Oke, selamat pagi menjelang siang nih. Selamat pagi. Aku di sini di Tourin.id balik lagi, tapi kali ini agak spesial. Kemarin kan sudah sempat kesini sama Kak Cinta di Giri Tirta, Pak. Aku pernah kesini sama Kak Cinta. Habis itu ngobrol sama Mas Melvin, katanya, nih Pak Robi ini banyak sekali pengalamannya di travel ke luar negeri. Jadi kali ini spesial dari Pak Robi. Beliau adalah pemilik di Giri Tirta ini dan juga beberapa tempat makan ya Pak, nama Mangkabayan. Mangkabayan. Oke, Mali, kita ulik sedikit nih tentang Pak Robi. Selamat pagi Pak Robi. Pagi. Nah, sebelum kita jalan-jalan nih, Pak Robi ini berarti backgroundnya di kuliner ya? Yes. Kuliner. Jadi tapi aslinya orang accounting finance ya. Accounting finance. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya Pak ya? Nggak ada hubungannya. Background saya accounting finance. Tiba-tiba jadi entrepreneur di bagian F&B. Iya. Salah satunya di Giri Tirta dan juga Mangkabayan. Nah, Mangkabayan ini ada berapa cabang Pak? Saat ini kita ada 18 outlet. 18 outlet. Yang paling terbaru buka adalah di Jambi tanggal 16 November. 16 November 2023 kemarin. Ya, itu cabang ke-18. Selebihnya tersebar di seluruh Jabodetabek. Jabodetabek. Paling jauh kita ada di Surabaya. Surabaya cabang ada franchise kita. Kemudian ada di Sukabumi ya. Sukabumi. Oke. Nah, berarti Mangkabayan ini makanan otentiknya itu sambalnya kah atau apanya nih sih orang yang mencari sampai 18 cabang itu kan sebenarnya agak sulit ya. Apa yang mereka inginkan sih dari Mangkabayan ini Pak? Gitu ya. Jadi kebetulan nama kita ini tanpa tanpa upaya keras memperkenalkan nama pun dari namanya orang sudah tahu. Ya. Mangkabayan Sunda. Ya, jadi tidak usah kita harus branding lagi, sudah dengan namanya orang sudah tahu itu Mangkabayan pasti restoran Sunda. Apalagi kalau itu masyarakat Sunda, sudah pasti. Walaupun mungkin selain masyarakat Jawa Barat ada orang belum tahu apa itu Mangkabayan. Ada. Tapi saya yakin karena orang Jawa Barat itu tersebar di mana-mana ya, jadi sangat mudah dipahami orang. Nah, terus apa yang menjadi keunggulannya Mangkabayan sehingga bisa survive 18 tahun hingga hari ini? Yang pasti kita punya tim yang luar biasa. Itu setuju. Ya. Tim saya mulai dari chef saya, manajemen dan teman-teman di semua cabang regional saya, kita punya QC semua bekerja sudah mempunyai jiwa-jiwa yang superlatif. Jadi saya sangat senang, terbantu, tidak perlu mengawasi mereka setiap waktu, mereka sangat tahu apa yang harus mereka kerjakan. Jadi mereka lah yang membantu sehingga bisa berkembang hari ini. Karena sebuah leadership lah yang Pak Robi terapkan di semua cabang. Saya hanya memanage saja, mengelit mereka aja. Dari situlah orang mulai mengenal bukan hanya sekedar nama doang, karena nama itu kan sebuah janji ya. Mangkabayan, wah ini restoran Sunda. Habis itu dibuktikanlah dengan makanannya. Bener, ini total dari namanya dan rasanya ini udah Sunda banget gitu. Jadi memang leadership dan konsisten dari Mangkabayan dan Pak Robi ini memang sudah diterapkan. Jadi orang Mangkabayan sudah enak nih makanannya. Luar biasa. Jadi sudah 18 tahun berjalan si Mangkabayan ini.
Nah, berkat Bangkabayan inilah Pak Robi bisa berjalan-jalan ke luar negeri, gitu berarti Pak? Atau apa? Ya di luar jelas. negeri? Kalau dulu saya masih kerja Nah, sebagai profesional, agak sulit. saya mau berangkat itu sangat tergantung daripada perusahaan. Dapat izin nggak ya gitu? Kadang-kadang hanya karena penugasan. Iya, iya, iya. Dapat tugas ke Singapura, survei, ketemu orang, Iya. ke Australia, Nah, ketemu dulu dengan orang, survei. Ya, kalau nggak disuruh berangkat, nggak pernah berangkat. Gajinya Ngepas. sayang, ini buat makan, buat jajan. Ya, nah kalau sekarang nggak ada yang bayarin. Jadi mau nggak mau saya mesti berangkat sendiri. setuju. Ya, tapi Iya. bersyukurlah. Saya sudah ke beberapa negara. China, China. Malaysia udah pasti, Singapura paling sering. Wah, Kemudian Israel. Israel. Kalau Israel memang lebih ke ziarah ya. Oke. Ziarah tour itu, ziarah tour. Ya kalau Israel itu, kalau China murni jalan-jalan. China mau Jalan-jalan saja kan. Kalau Malaysia, Singapura sama. Singapura sama. Murni jalan-jalan, cari makan, Makan kulineran. ya kan? Cuci mata. Cuci mata. Karena banyak yang tidak sama dari sini. Bersih-bersih, putih-putih. itu alasan kenapa ke Malaysia sama Singapura. Berarti dari tadi aku dengar ada China, Malaysia, Singapura, Israel. Itu ya berarti. Ya Thailand juga udah Thailand sih. Australia juga sudah. Oke, berarti dari kelima inilah yang paling teringat oleh Pak Robi pengalamannya. Oke. Kalau dari nggak mau kasih kalau dari kelimanya ini yang mana yang mau kita sharing dulu nih, mulai jalan-jalannya nih. Mulai dari China deh. Kenapa ke China ini, Pak? Kalau China sebenarnya kita hanya tur biasa aja. Tur berarti sendiri atau berapa? Enggak, tur keluarga. Oke. Teman-teman ada enggak ikut tur kayak agen enggak. Oh, Kita pergi dengan teman-teman mandiri. 2 keluarga berangkat ke sana, tur mandiri jalan-jalan. Ya kebetulan kita nggak maksimal waktu ke sana karena waktu itu lagi beku deh. Beku. Jadi suhunya pun sampai -5. Jadi kita memang nggak bisa main kemana-mana juga karena dingin banget. Di tahun berapa itu, Pak? Udah lama. Oh, oke. Pokoknya Beijing itu sampai -5. Ini saya beku. Oh itu namanya sungainya jadi es batu semua. Iya, sungai jadi es batu semua di sana. Udah pokoknya ya. Jadi nggak menikmati. Tapi ya kembali namanya jalan-jalan ya. Ya paling sih kalau bukan ke Shanghai ya. Beijing. Ya, tapi kalau tur ke China justru lebih kepada turnya lebih ke tur budaya ya. Oh, tur budaya. Lebih tepat melihat bangunan-bangunan bersejarah ke Tiananmen gitu kan. Gedung yang itu yang khas tuh ya. Begitulah kita ke Shanghai juga main ke Shanghai Tower itu kan. Iya. Ya jalan-jalan. Kalau makanan sih ya karena kita orang Chinese ya makannya nggak ada masalah di sana. Kurang lebih sama ya. Nah, malah makanan Chinese food kita makan semua. Lagi babi. Nah, kalau di China itu berarti lebih ke melihat tempat-tempat bersejarahnya seperti apa. Ya. Nah, habis itu Tapi ada hal yang menarik loh. apa tuh? Kalau China itu. Aku belum pernah. Karena ke China ini saya di samping tur pribadi kebetulan pernah berangkat khusus selain itu masalah Mangkabayan. Dulu saya diundang ke China, dia ngundang saya Mr. Pan. Kita ke sana untuk test food. Mangkabayan. Mangkabayan. Masak di sana. Jadi saya berangkat sama 3 orang, chef saya, chef Dimi, sama Bulike, procurement saya, merchandising dan saya bertiga. Saya ke sana, saya disiapkan semua, masak di sana semua. Chef saya masak untuk sekitar 70 orang di pabrik di sana. Oke. Tujuannya dia ingin memastikan memperkenalkan makanan kita karena si Mr. Pan ini kalau ke Jakarta pasti makan di Mangkabayan. Berarti memperkenalkan Mangkabayan ini ke orang lokal. Orang lokal. Bukan orang Indonesia berarti ya. Kalau orang sana. Wah. Karena dia ada keinginan buka, Mangkabayan di sana. Keinginan, Iya, oke. karena dia pernah lihat di Shanghai itu ada rumah makan, kalau saya Bali Legian di sana, di CBD-nya Shanghai, tempatnya cakep banget, di pinggir danau. Cuman dia bilang gila, saya makan soal itu saya makannya sih jauh Biasa lah, aja. ya. Tapi ramai banget.
Nah mungkin dia melihat kok makanan nggak enak ini laku, dia lihat Apalagi yang Mangkabayan dia sering enak. ke Mangkabayan makanya enak banget. Dia sangat yakin kalau makan buka di sana pasti sukses, gitu kan? Iya. Ya cuman mungkin belum jodoh lah ya. Belum Saya nggak tahu di jodoh. mana apa sehingga realisasinya belum terjadi. Tapi itu sukacita saya. Mangkabayan bisa dipercaya orang, kita bisa tes food di sana, Iya. kita bisa membuktikan bahwa Iya. Mangkabayan bisa sampai di sana. Oh, oke. Jadi Itu satu ya yang itu penting. berkesan sekali ya, Mangkabayan bisa memperkenalkan makanan Mangkabayan di China kepada orang lokal. Dan hebatnya kita masak di sana. Itu-itunya apa bumbu-bumbunya langsung Bumbu dibawa? saya bawa. Jadi Emang nggak bisa itu ya, nggak bisa tergantikan ya? nggak bawa bumbu yang sudah kita siap, kita punya standar bumbu sendiri, Iya, kita iya, bawa iya, bumbu. iya, iya. Nah di sana nggak ada gurame tuh, Iya. yang unik nggak ada gurame. Jadi kita bawa gurame dari Indonesia, guramenya kita bekukan, kita frozen, ya kita packing, Segurame-gurame vakum, dibawa ke sana. 10 ekor atau berapa saya bawa, masuk ke migrasi apa Iya. tuh bagian apa Bea cukai. karantina. Oh, karantina Dicek dulu semua sampai keluar di China sana. Tapi itu sukacita, pengalaman yang luar biasa. Ya mudah-mudahan masih ada harapan sometime bisa buka di Cina, keren banget kayaknya. Bisa. Masih ini udah 18, ada kemungkinan sampai Ya, 20 sampai 50. itu pengalaman yang luar biasa. Luar biasa. Nah itu Mangkabayan lah bisa ngebawa ke China. Setelah itu enaknya kemana? Ke Mesir berarti. Mesir udah berarti Bang? Mesir udah. Nah, Mesir itu Kalau ke dalam Mesir, ke Israel, dulu perjalanan siarah tour. oke. Saya ikut siarek tour dulu. Itu juga apa pribadi juga? Itu pribadi. Ikut tur banyak orang. Ikut Atur dulu agen. turnya apa ya dia? Saya lupa nama turnya. Jadi keagenan ke tur ke sana. Oh, Ritz Tour. Restore. Saya ke sana. Jalan ke Mesir, ke China, Mesir, Israel ya. Ya itu kalau di agama kita kan itu istilahnya termasuk perjalanan ibadah Ibadah, ya. napak tilas. Iya. Jadi kita mengikuti perjalanan Holy Land. Holy Land ya, mulai dari kita ke Mesir, naik ke Bukit Sinai, ya, kemudian kita masuk ke Israel. Di Israel juga kita mulai mengikuti napak tilas, jalan salib, mengikuti sampai proses ke pemakaman, makam Yesus. Semua kita bisa lihat di sana. Tapi itu murni pengalaman siarah saja, siarah iman ya. Di Jadi tahun berapa itu Bang? udah lama juga, udah lama. Oke. Dan memang kalau masuk ke sana pun juga agak rumit gitu ya. Ada maksudnya persyaratannya harus ada seperti itu kah atau apa dulu masih? Ya sebenarnya bagi kita nggak rumit. Kenapa? Karena semua sudah diatur oleh embassy ya. embassy dan juga oleh agensi yang Agensi, ngurus. oke. Cuman ada pengalaman yang menarik. Waktu kita masuk Mesir itu kan padang pasir ya. Iya benar. Semua kering kerontang. Kering. Yang kelihatan cuma pasir doang padang. Kering nggak ada apa-apa. Paling ada onta yang jalan gitu kan. Sejauh mata memandang itu Nggak ada apa-apa. Kering sekali. Kering. Pokoknya panas minta ampun deh. Naik jeep. Mobil bus, naik bus. Busnya bus AC. Oh, bus AC. Saya nggak kebayang mau pakai AC busnya kayak apa itu. Panggang habis tuh. Ya. Eh, Nah, kemudian yang menarik pengalaman saya adalah saat memasuki perbatasan Israel. Oke. Ya ini sorry itu saya nggak bicara agama ya. Iya, iya, iya. Di Ini masalah travel. murni travel. Jalan-jalan. Nggak bicara masalah keyakinan di sini. Iya. Jadi waktu saya masuk ke perbatasan Mesir dan Israel, itu kan ada gerbang. Itu kayak namanya baik dari pihak Mesir, baik dari pihak Israel, penjagaannya ketat banget. Bahkan juga kita untuk masuk ke imigrasi saya juga sangat ketat sekali pemeriksaannya. Detail banget nih. Detail banget. Apa yang dibawa Semua detail banget. tanya-tanya. Nah, ada hal yang sangat luar biasa. First impression saya waktu itu, begitu dari padang pasir kita masuk ke Mesir, kaget. Hijau, banyak gedung-gedung bertingkat, ya kayak kota lah. Tapi aku belum kebayang, Pak. Perbatasan itu berarti kayak Hanya dinding, pakai dinding aja. dinding memanjang sepanjang Memanjang itu. Ya, sepanjang padang pasir itu. Ya sebenarnya perbatasan itu nggak tahu kesempatan mereka lah ya, Iya, batasannya iya, ya. iya. Yang jelas perbatasan itu dibatasi oleh dinding. Nggak kelihatan lah ujungnya Nggak mana. kelihatan, saya nggak tahu. Makanya gerbang masuknya di Langsung situ. gerbang. Nanti dikawal. Oh tapi polisinya banyak cewek kan. Oh gitu. yang dari apa Israel itu kan. Iya. Itu cantik lagi. Cantik pasti. Putih lagi Israel. Jadi kalau diperiksa mereka lama-lama saya Senang. senang. Dan itu pakai bahasa Inggris berarti? Hah? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris, Oh, bahasa ya. Inggris, oke. Tapi ada guide-nya kok. Jadi kalau ada apa mereka bantu.
Oh, ada kayak itu juga. Dulu kalau nggak salah siapa gitu? Mr. Gevan nggak salah dulu. Mr. Gevan. Jadi ya paling berkesan itu lah. Begitu kita masuk Israel tuh Langsung berubah hijau. kontradiktif banget. Dari kering kerontang, padang pasir masuk Langsung kota. kota dan penghijauannya luar biasa. Tapi itu dulu, kalau sekarang udah berubah kali ya, saya nggak tahu. Nggak ada lama nggak ke sana. Nah, di sana itu apa yang menariknya, Pak? Oh, berarti ziarah Holy Land. Oke. Hanya Holy Land aja, nggak ada yang lain-lain. Holy Land. Kita ikut napak tilas. Tilas itu aja, Jadi ngikuti ya perjalanan zamannya Yesus dulu ya. Mulai dari di Bukit Sinai. Kemudian dia perjalanan menuju ke Israel, ya lewat sumur ratapan. Kita ditunjukin di sumur ratapan, dari di padang pasir, masuk ke dalam. Nanti ikuti jalan salib sampai kepada kematian Yesus, ada yang Golgota, makamnya di situ semua. Oh, berarti emang itu satu paket dari Mesir Iya, ke Israel. Itu sudah paketannya itu Sudah aja. paket. Oke. Gitu. Itu dari Israel baru balik lagi ke Indonesia. Oke, wah luar biasa. Baru kali ini aku udah sering beberapa kali putar podcast. Baru kali ini dapat cerita ke Israel. Wah, sering. Luar biasa. Nah, berarti udah pindah di kita ke Australia berarti. Mau Australia. Australia itu ada apa, Pak? Kalau saya Australia dulu karena pekerjaan aja. Pekerjaan pada saat di Saya masih di Toserba Jogja tuh. Oh, Toserba itu. Jadi saya ditugaskan oleh pimpinan ke sana. Sebenarnya bukan kerja, hanya memenuhi undangan aja. Yang ngundang namanya Kirsten Warren. Oke. Jadi belakang nggak sendiri dengan tim Jogja juga. Kalau nggak salah bahkan pemilik Jogja juga hadir dulu, Pak Budi Siswanto juga hadir. Kita ke sana. Wah, kita pokoknya dijamu habis deh. Di hotel mewah, dijemputnya pakai limousine. Bener, bukan pakai Toyota, jemputnya limousine. Keren banget kan? Karena ada bos besar kita yang punya toko Jogja di situ. Jadi Kirsten Warren itu yang bikin ini pendingin. Mesin-mesin pendingin yang buat freezer showcase buat di supermarket kan? Iya. Gitu. Nah, terus sana ya sebenarnya sih kunjungan aja sih, kemudian lihat pabrik, kita makan, jalan-jalan. Nah, apa sih yang paling berkesan saat itu saya kalau ke sana? Ada dua hal yang paling berkesan. Kalau makanan sih kita nggak ada masalah kan, makanan Eropa kan umum lah ya. Satu, saya malam-malam diajak malam di atas bukit. Kan dulu kita ke Adelaide ya, Adelaide ya. Saya nggak tahu nama bukit itu apa. Makan di atas bukit, wah view-nya kota Australia. Kita kan nggak ngerti ya, orang bodoh ya. Makannya belum pernah kan. Sok-sok pesen kan. Pesenlah kita kaki lem apa tuh ya. Kaki domba. Oh, tahu nggak? Keluar tuh bukan sedikit atau potongan. Satu potong. Sekaki-kakinya. Masya Allah. Ini makannya gimana nih? Udah gitu seorang pesan satu lagi. Jadi kalau ada 4 orang pesan 4 kan gila. Aduh. Itu pengalaman makannya loh. Tapi kan habis itu, Pak. Enggak lah, segitu banyaknya, pakai wine minumnya kan, wah. Dikira kita bakal makan keren nih, terus jatuh yang besar. Satu potong kaki keluar Nggak ada di meja keren. per orang, bayangin. Aku kebayang itu gimana ngelihat satu meja itu penuh dengan kaki gitu, Pak. Iya, itu gue baru kaki semua. itu pengalaman ya, luar biasa deh. Yang kedua pengalaman ini murni kerja ya, jadi nggak ada wisata yang aneh-aneh saya. Wisatanya hanya memang kekaguman aja. Jadi pada saat kita jalan di Adelaide, naik mobil, itu indah banget. Karena jalannya bagus banget, kiri kanan semua penghijauannya luar biasa. Ada kanggu, apa tuh, biri apa? So, the sheep Itu kan yang banyak kan domba-domba itu kan kayak peternakan domba gitu kan. Kita jalan jalannya bagus banget, licin, enak, lihat pemandangannya cakep banget lah. Memang luar biasa lah Adelaide dulu ya kita lihat ya. Emang kota itu masih sepi banget sih Adelaide. Nah, pengalaman ketiga yang menarik adalah saat makan malam. Makan malam, bukan kaki domba lagi. Bukan, makan malam lagi nih. Kita diundang naik kapal cruise yang di Sydney itu. Yang ada menara opera. Iya, cruise menara itu. Ya, opera kan? Opera betul ya? Opera House. Terus aku di Sydney naik kapal itu kan. Wah, makanannya keren, servisnya keren, yang melayaninya semua keren. Iya. Nggak ada tuh nyari teh di sana. Itu aqua. Semua wine. Makanannya wah. Dan itu kita
kita makan di kapal pesiar itu nggak nginep, cuma keliling aja. Dia kapal itu keliling Sydney itu. Si Opera House Keliling, itu aja. ya kelilingnya sekitar saya tahu 1 jam untuk itu aja saya lupa. Karena memang sambil dinner di situ. Iya. Makannya bebas. Itu pengalaman experience yang luar biasa ya. Oke. Ya kalau nggak dibayarin mereka mana mau Mana kita mau. sanggup ah. Iya. Aduh, uang kerja dari mana? Kok sekarang sih kita mesti bayar sendiri semua. Iya. Tapi hasil dari Mangkabayan luar biasa. Oke, Australia sudah. Habis itu kalau daerah Eropa? Saya Eropa terakhir saya pernah jalan-jalan itu saya ke ini. Tujuan utamanya memang ke ini, ke Lodz. Lodz. Perusahaan iman Katolik kan ada Lodz. Oke. Ya. Itu perjalanannya memang mulai dari Monaco ke Nice, ke Roma dulu. Itali. Dari Roma kita ke Vatikan. Oke, Vatikan. Ya, kita juga bersyukur bisa audiensi dengan Paus. Waktu itu masih Paus Benedictus ya. Iya. Audiensi, terus kita perjalanannya lanjut dari situ ke Monaco. 4 Juni itu kan. Iya. Monaco, balapan mobil. Iya. Monaco, terus dari ke Nice yang ada gedung miring. Iya. Ke Nice, dari Nice langsung ke Lodz. Oke. Yang asik memang di Lodz. Kalau di Lodz memang ziarah benar-benar kan tempat doa Gua Maria Iya. yang diakui seluruh dunia lah. Tempat penampakan Maria itu kan. Di Gua Maria di Lodz di sana. Itu memang luar biasa lah. Kalau itu kita doa di sana tuh gimana ya? Karisma dan auranya tuh Ada kena. sangat luar biasa. Kental sekali. Ya, apalagi di sana tuh ada namanya acara perarakan lilin itu bisa ribuan. Dan itu patung Bunda Maria itu diarak. Prosesinya begitu. Sangat mengagumkan dan membuat merinding. Oke. Ya, itu experience luar biasa di sana. Nah, terus habis dari Lodz kita langsung naik kereta cepat ke Paris. Oh, Paris naik kereta cepat. Ya kalau di Indonesia udah ada namanya WUS. Kita masih kereta cepat asli dari sana. Nah sampai di Paris ya kita jalan-jalan deh. Yang paling terkenal kan Galeri Lafayette pasti kan? Iya. Orang semua ke sana. Pasti ke Galeri Lafayette semua juga. Yang kasus ramai dengan itu tuh Diana istrinya Pangeran Charles. Oh, Pangeran Charles yang ya. Itu kan yang ada keramaian itu kan. Ya itu kan Galeri Lafayette kan dia punya. Nah, kita ke sana. Ya apalagi kalau wisata ke Paris kan pasti biasanya wisata belanja semua. Iya. Bahasa fashion ya. Beli tas mahal, LV, yang gitu-gitu kan. Tapi kita nggak mau belilah, gila harganya kan. Nah, terus paling dari situ kita ya ke Menara Eiffel ya. Menara Eiffel naik ke atas, kita sempat dinner malam di sana, di atas. Oke. Memang. Dari situ pulang ke Jakarta. Tapi pengalaman Eropa sih menurut saya kalau jalan-jalan aja. Tapi yang paling berkesan sih waktu di Lodz-nya ya. Kalau itu kereta cepat ya oke lah, dulu kita udah cukup membuat kita surprise karena pertama kali naik kereta cepat itu. Ya, kan sebenarnya di mana ada Cina punya, Jepang punya Shinkansen segala kan, Indonesia punya WUS kan luar biasa tuh Indonesia kan. Bahkan Indonesia mau bikin yang kereta cepat yang nanti kalau saya Jakarta Surabaya. Ya, wah nanti Jakarta Surabaya itu dekat banget, cuma 2 jam nyampe. Sekarang kita naik mobil saya 18 jam, 12 jam kali ya. Iya. Ya, gila kan. Berarti di Lodz itu perjalanan spiritual ya. Habis itu ke Eropa, habis itu baru main-mainnya ke Paris. Itu nanggung itu Pak ke Inggris? Enggak sempat. Sebenarnya harusnya paketnya ikut ke Belanda. Cuman kemarin nggak diambil pakai Belanda kan kelamaan. Beda 2 hari, nggak usah 14 hari atau 12 hari. Harusnya ikut yang paket yang Belanda 14 hari. Nah, bisa ke Belanda. Kayak di Belanda tuh ada, saya lupa namanya, ada jadi suster siapa yang memang sampai saat ini tidak diawetkan, dia disimpan bisa dilihat oleh semua orang dan ayatnya itu utuh dari saya lupa suster Bernadette gitu ya masalahnya. Saya lupa sudah ada di Belanda ya. Oh Belanda, oke. Dulu aku kan sempat kuliah di Inggris Pak. Aku di Inggris. Nah itu pas lagi liburan mainlah ke Eurotrip ke Belanda, Jerman sama Paris kan. Itu satu rangkaian. Hebat lah kamu bisa kuliah di sana. Ya, kayak karena bola saya Pak.
Aku karena suka bola, Oh. suka bola kan Manchester United aku kan, jadi kuliah ke sana. Karena aku izinnya itu untuk sekolah. Kalau izin aku untuk nonton mungkin nggak diizinin sama orang tua. Gitu. Jadi, Pak aku mau kuliah, ya sudah berangkat sana. Ya sudah. Jadi ada pengalaman sana, makanya Eropa. Tapi Eropa baru sedikit juga, nggak sebanyak Pak Robi. Oke. Bisa Eropa mungkin kita akan sedikit ke Singapura, Malaysia itu kurang lebih sama aja Sama kayak di lah. Indonesia Itu, ya. itu hanya wisata belanja aja. Wisata belanja. Nggak ada something spesial lah. Nah, nggak ada Saya rencana hanya juga. wisatanya cuma kalau ke Malaysia saking Sering ya? saya senengnya Heeh. itu ke Genting. Oh, Genting. Ya. Tapi bukan judinya loh, Iya, aku nggak bisa judi, nggak bisa. Aku cuma beli duren, Oke. karena duren Musaking. Musaking. Waduh, itu di Genting jualan kan? Iya. Makan di sana mau yang kuning, mau yang merah, waduh gila. Nggak murah juga, sama yang uangnya bisa 1 jutaan, agak satu ini. Tapi sekarang Musaking di sini, nggak beda kalau beli Musaking di sini tetap gimana pun nggak akan sebagus sana karena barang itu kan sudah dibekukan. Ada bukan. Walaupun masih utuh, tapi beku. Nah, rasanya itu udah beda ya. Kalau sana kan enggak, masih murni, makanya mantap banget. Itulah kalau ke Genting kau makan Musaking pasti. Berarti kalau misalnya emang kalaupun harus ke Malaysia itu langsung ke Genting aja. Pasti. Langsung ke situ aja. Malaysia mah ya Twin Tower sih biasa. Udah biasa, lah. udah sering. Umum lah. Makanya mending ke Genting, lihat yang judi, minimal nggak main ya lihat aja seneng. Seneng. Gitu kan makan duren. Oke. Dari sekian banyak perjalanan, aku banyak nangkepnya itu Pak Robi ini jalan-jalan berdasarkan spiritual sama jalan-jalan makanannya, kulinernya. Berarti ada sedikit apa ya? Itu menjadi landasan Pak Robi ini membuka Mangkabayan berarti ya. Karena suka kuliner juga, jadi kenapa nggak saya buat sendiri aja restoran gitu ya? Gitu ya? Mungkin. Aku nebak-nebak aja sih sebenarnya. Jadi kalau cerita Mangkabayan tuh saya harap nanti bisa menjadi sesi berikutnya. Ah, itu Ya. setuju saya. Saya akan bicara secara khusus bagaimana sih Awal mula ya Mangkabayan, bagaimana bangganya mengurus yang namanya sebuah restoran. Oke. Ya nanti Kita kalau buka sesi Bapak kedua. ada waktu khusus, Ada pasti. kalau saya habisin semua nanti saya nggak punya materi lagi. Iya, itu bisa jadi cerita. Jadi mumpung ada wadahnya, nanti diceritakan, itu bisa membagikan kepada siapa aja Iya. mau buka. Sekarang mah sekilas aja dulu tentang Mangkabayan. Jadi Mangkabayan itu adalah kenapa saya bukan Mangkabayan. Kebetulan saya orang Bandung, lahir di Bandung, besar di Bandung, kuliah di Bandung, kesempatan bekerja sudah di Jakarta, dan akhirnya saya bisa kerja di Cirebon di toko Jogja Department Store. Disitulah awal saya diberi kesempatan untuk membuka rumah makan, ya, dengan nama dulunya Kang Kabayan. Bukan Mangkabayan dulu, Kang Kabayan. Ya bersyukur nanti dalam perjalanannya kalau sesi berikutnya saya akan ceritakan lebih lengkap. Tapi hari ini minimal saya cerita bahwa dalam perjalanan 8 tahun menjalankan usaha, karena saya punya keinginan untuk membuka usaha sendiri. Iya. Tepat di usia 40 saya tinggalkan pekerjaan sebagai profesional, mengembangkan usaha Kang Kabayan di Jakarta, yaitu di Cibubur yang pertama kali. Oke, itu cabang pertama. Ya bersyukur perjalanan sempat kebakaran tahun 2010. 2004 saya buka, 2010 saya kebakaran, habis. Kemudian kata orang kebakaran itu adalah baik, Ya. karena biasanya kalau kebakaran berkembang. Wah, Ternyata mitos itu bagi Mangkabayan saya nggak salah, karena toh faktanya gara-gara kebakaran itu tidak 18 cabang. 18 sekarang. cabang. Itu faktanya ya. Faktanya begitu. Mitosnya begitu. Tapi pada saat itu agak nyesek juga. Aduh. Parah. Pak, jangan ditanya lah nyeseknya itu kalau diceritakan soal kebakaran. Oke lah, soal kebakaran saya sharing pengalaman kebakaran, karena ini memang luar biasa. Jam 3 pagi saya ditelepon oleh staf saya ke rumah, disampaikan bahwa Kabayan kebakaran. Walah, itu syok kayak apa, Kabayan? Kebayang banget aku. Saya memperjuangkan hidup saya mati-matian, saya pertaruhkan segalanya di Mangkabayan. Di Jakarta meninggalkan kerjaan saya sebagai profesional. Sedang enak-enaknya berkembang pasti tahun kelima, saya mesti mengalami hal yang sangat tragis. Betapa membuat saya bertanya-tanya. Tapi ya kembali karena punya Tuhan, saya bilang ya sudah Tuhan, semua saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang baik. Ya. Jadi sudah saya jalankan. Itu pas kebakaran jam 3 ditelepon, saya datang ke sana. Sampai sana bangunnya sudah ambruk habis. Sehingga puing-puing semua. Ya.
kemudian urusan soal kebakaran, belum urusan kepolisian, belum forensik, belum asuransi. Wah, banyak banget masalahnya. Tapi puji Tuhan segala masalah bisa diselesaikan. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, 1 bulan saya tutup, kita bisa buka lagi di sebelahnya. Karena sebelahnya tanah kosong, kemudian Kohendra almarhum itu masih partner kita, dia ngizinkan untuk dipakai di tanah sebelahnya. Jadi tanah sebelahnya saya pakai dulu darurat untuk buka Mangkabayan selama 1 bulan tutup. Nah, sementara saya bangun lagi yang baru. Ya itulah hikmah Mangkabayan kebakaran sampai hari ini. Ya, terima kasih juga karena teman-teman di Mangkabayan yang luar biasa. Mantap. Ya, kita bisa survive sejauh ini. dan hari ini apakah gampang? Tidak mudah. Itulah bisnis. Ya, itu dari sesi ketiga ada lagi. Nah, itu saya sebenarnya banyak saya simpan dulu pertanyaan karena nanti akan beda sesi lagi. Jadi berikut saja pertanyaanku Tourin.id masalah perjalanan Pak Robi untuk jalan-jalan ke luar negerinya. Jadi nanti kita akan saksikan episode selanjutnya di tempat lain dan KOL dan influencer lainnya. Oke, terima kasih banyak Pak Robi atas waktunya. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam semuanya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Oke,